Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Saudara-saudara sekalian yang aku hormati, sebenarnya prihatin sekali dengan dunia maya ini. Banyak itu yang mengaku murtadun lah atau apalah dengan timbul dari keinginan daging, dari pencemaran, fitnah, dan sebagainya, sehingga mereka memperkuat argumennya dengan komentar-komentar bahasa Arab. Sebenarnya hal yang lucu sekali, karena setiap orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Jangan palsu-palsuanlah. Kalau memang di antara kalian ada yang murtadun, silahkan kita bertemu di dunia nyata. Insya Allah, tanggal 12, bulan 12, tahun 12, kita akan melaksanakan dialog di dunia nyata. Itu pun kalau semua secara terpenuhi, itu pun kalau memang ada lawan dialognya nanti, maka kita akan tunjukkan kepada tiap teman di akun Facebook Hansen ini, akan kita buktikan siapa yang benar-benar kesaksiannya dan siapa yang palsu. Kalau memang Anda murtadun, silahkan tunjukkan kemurtadunan Anda, silahkan buktikan dokumentasi dan bukti-bukti yang bisa ditunjukkan kalau memang Anda seorang murtadun. Dan nanti pun aku akan membuktikan kalau aku sudah benar-benar mu'alaf dengan sebuah bukti, dengan beberapa dokumentasi aku yang menunjukkan kemu'alafanku. Sebenarnya lucu, untuk beberapa minggu yang lalu, dan Hansen pernah menuliskan status tentang itu, ada seorang yang nelpon mengaku murtadun, aku lupa namanya siapa. Dia bilang kayak gini, Hansen, kamu ini Hansen yang ada di Facebook itu kah? Saya jawab, iya. Terus kemudian, kalau memang kamu pernah Kristen, sekarang sebutkan pengakuan iman Rasuli. Dia ketawa terbahak-bahak, hahaha, katanya gitu. Lu nggak bisa kopas sekarang. Lu kalau di Facebook bisa kopas, sekarang nggak bakal bisa. Ya sudah, oke, saya sebutkan sekarang. Saya sebutkan waktu ini, dan teman-teman kalau ingin tahu bunyi pengakuan iman Rasuli, inilah bunyinya. Dan pengakuan iman Rasul ini adalah sesuatu yang dusta, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus, tidak pernah diajarkan sama sekali. Bahkan pengakuan iman Rasuli antara Protestan dengan Katolik beda. Inilah pengakuan iman Rasuli syahadatnya orang Kristen, yang Katolik dan Protestan berbeda. Kalau umat Islam di seluruh dunia ya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu adalah sumbernya dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Sedangkan pengakuan iman Rasuli bukan dari Yesus. Itu rekaan manusia saja. Beginilah bunyinya, teman-teman. Dan aku mohon maaf, ini aku ucapkan, tidak aku imani lagi. Aku hanya mengucapkan, inilah bunyi pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah pengakuan iman Rasul, saudaraku. Sekarang kita jangan sok palsu-palsuan kita. Kalau memang di antara kalian ada yang murtadun, silahkan kita bertemu kalau bila perlu. Kalau memang kalau Anda murtadun tidak berani untuk bertemu, silahkan ajak gembala sidang Anda untuk membuktikan kita dialog di dunia.
Mungkin itu saja sebenarnya, banyak hal yang ingin aku sampaikan, tapi karena aku capek banget, aku capek sebenarnya. Tapi aku akan membacakan sebuah ayat. Kalau memanglah Alkitab itu adalah sebuah kitab yang sudah dirubah-rubah oleh manusia. Dan aku bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah laisa taru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma kattabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Inilah Al-Quran yang aku beli saat dulu waktu Kristen, dan alhamdulillah Al-Quran ini menuntun aku kepada jalan yang benar. Inilah arti terjemahan dari ayat yang aku baca tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka tulis, dan kecelakaan besarlah karena apa yang mereka perbuat. Inilah, Alkitab itu sudah dirubah. Alkitab itu adalah perkataan-perkataan manusia. Kita juga buktikan pada surat Al-Imran ayat 78. Dan sesungguhnya di antara mereka misalnya ada segolongan yang terbalikan lidahnya membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka itu berkata ini dari Allah, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi Alkitab itu adalah sesuatu yang setelah aku selidiki memang banyak perubahan. Sebenarnya gampang sekali untuk merubah Alkitab. Seorang yang dipercaya, diilhami oleh roh, yang dipercaya mendapat bimbingan Roh Kudus, maka itu bisa saja untuk merubah Alkitab. Beda dengan Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa merubah Al-Quran. Kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 23. Ayat 23 sampai 24. 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Terus dijawab lagi pada ayat berikutnya, ayat 24. Dan jika kamu tidak dapat bisa membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini Al-Quran adalah firman-firman Tuhan yang berisi di dalamnya. Kita pegang Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Dan sekian dulu dari Hansen. Mudah-mudahan kesaksian ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa di dunia nyata, dan mudah-mudahan doakan teman-teman supaya aku ada jodoh dengan Eni Gebang, sehingga nanti aku bisa leluasa lagi untuk berdakwah di jalan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.